Kok ini kalau ngisi agak susah ngitungnya ya kok. 9.000 pangkat 2. Wah besar. Nah gini cara ngitungnya untuk supaya adik-adik mudah menghitungnya. Ya, kita buat ini pemisalan aja. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Pada video kali ini, Koben akan membahas fisika mengenai listrik statis ya. Materi listrik statis di sini ini bicara mengenai aliran listrik yang diam ya, statis itu diam. Nah, di sini terjadi kita membahasnya antar muatan ya. Jadi listrik statis antar muatan. Jadi muatan itu ada dua jenis ya, positif dan negatif. Kok langsung aja ya. Biar ini di sini ada muatan positif sama muatan negatif. Nah ini muatan. Ini misalkan muatan 1. Ini muatan 2. Nah. Yang terjadi jika ada dua muatan ya. Yang beda jenis. Maka arah listrik, aliran listriknya itu akan saling tarik menarik ya. Jadi kalau dia beda jenis. Muatan itu akan tarik menarik ya. Nah. Jika sejenis, misalkan positif dengan positif, muatan itu akan terjadi tolak menolak ya. Ya gini. Kalau sejenis lagi, misalkan minus sama minus, itu juga akan terjadi tolak menolak. Nah, lambang daripada muatan, simbolnya kita sebut Ki ya nanti. Nah, ini adalah muatan dengan satuan kolom C besar ya. Nah ini satuan muatan tuh kolom. Nanti dalam hal ini muatan itu nilainya biasanya kecil sekali ya. Jadi dia ada istilah kata mikro, nano. Jadi mikro kolom, nano kolom, piko kolom. Nah ini Koko tulis dulu ya. Jadi kalau adik-adik mengenal nanti di sini ada tulisan mikro kolom. Lambangnya mu ya ini. Mikro kolom itu artinya 10 pangkat min 6 kolom ya. Ini kita hafalin dulu. Nano kolom itu 10 pangkat min 9 kolom. Piko kolom itu 10 pangkat min 12 kolom ya. Nah ini nanti adik-adik butuh dimengerti dulu. Nanti waktu dalam hitungan ini kita gunakan. Karena nilai muatan itu kecil ya. Jadi mengenal istilah mikro, nano, dan piko. Dalam listrik statis nanti kita akan mempelajari beberapa bagian ya. Ada gaya listriknya, ada medan listrik, ada potensial listrik, ada energi potensial listrik, ada energi listriknya ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Koko akan membahas mengenai gaya listrik dulu ya. Hukum kolomnya ini. Gaya listrik. Satuannya Newton ya. Ini satuan Newton. Rumus gaya listrik dalam statis ini itu adalah F K ya kali Q 1 kali Q 2 dibagi R kuadrat ya adik-adik. Jadi K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nanti di sini kadangkala kita ada pembagian jadi dibagi dengan K besar ya. Ini simbol K besar ini tergantung guru kalian di sekolah ya. Kadangkala ada epsilon R gitu. Maksudnya apa? Kita telaah satu persatu dari simbol rumus ini ya. Jadi F ini gaya listrik. K kecil itu konstantanya ya. Konstanta listriknya itu nilai konstanta kolomnya itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini Koko langsung aja. Ini kalau tidak salah nilainya harusnya 8,9 berapa gitu ya. Dibulatkan 9 aja kali 10 pangkat 9. Ini nilai K kecil. Nah K besar ini konstanta ya adik-adik dihafalin aja. K besar ini adalah konstanta ya di elektrik bahan. Nah konstanta di elektrik bahan ini tergantung medium ya. Jadi kadang jika kita berada di medium udara pada umumnya maksudnya ruang hampa ya udara itu ada nilai K besar itu bernilai 1. Nah, ini kalau mediumnya udara. Nah, maksudnya jadi kalau adik-adik di sini ada keterangan pada ruang hampa, berarti K besarnya ini bernilai 1. Ya. Jadi seperti nggak ada istilah dibagi K besar kalau dia berada di medium udara atau ruang hampa. Kalau soal-soal biasanya kalau nggak ada keterangan itu berarti dianggap medium
udara ya. Jadi nggak perlu K besar. Loh kok kapan ada K besar? Tergantung soal. Kalau di soalnya diberitahu berada pada sebuah medium dengan konstanta dielektrik adalah sekian, 0,8. Berarti adik-adik dibagi 0,8 nanti gitu ya. Itu K besar. Ya, kalau nggak ada keterangan berarti dianggap 1 K besarnya. Jadi rumusnya tinggal K Q1 kali Q2 per R kuadrat gitu aja. Ya, jadi kalau nggak ada keterangan K besarnya 1 nilainya. Ya, kalau ada keterangan ya diisi. Nah, konstanta dielektrik bahan ini punya nama lain. Bisa juga mungkin permitivitas bahan gitu ya. Permitivitas relatif bahan. Permitivitas relatif medium bahan boleh, atau permitivitas relatif bahan mediumnya apa gitu ya. Q1, Q2 ini maksudnya muatan 1 dengan muatan 2 yang nanti mungkin saling tarik menarik atau tolak menolak gitu ya maksudnya. Jadi Q ini adalah muatan, R ini itu jarak ya, jarak antar muatan. Satuannya kalau jarak itu harus meter ya, satuan meter. Ya, satuan gaya listrik itu Newton. Ya, kalau muatan tuh kolom. Ini adik-adik, Koko langsung masuk ke contoh soal ya, sambil Koko jelaskan cara kerjanya, terus cara pengertiannya gimana gitu ya. Ini ada contoh 2 buah muatan yaitu plus 4 mikrokolom dan min 9 mikrokolom berjarak 20 cm ya satu sama lain. Maka gaya listrik yang terjadi adalah, nah gitu. Ini kita muatan itu penting ya, istilah kata plus minus. Jadi misalkan Koko gambar, kita buat gambar dulu. Ya, ini ada muatan positif. Nah, positifnya digambar di gambar muatan gini ya, bentuknya lingkaran gini. Ini 4 mikrokolom. Lalu ini minus 9 mikrokolom ya, berjarak 20 cm. Jadi maksudnya ini nanti jaraknya 20 cm. Nah, ini Koko simbolkan sebagai muatan A dan muatan B gini ya. Anggaplah muatan A, muatan B itu muatan 1, muatan 2-nya maksudnya, gitu ya. Nah, di sini ini beda jenis. Nah, gaya listrik itu bicara masalah arah ya. Jadi dia berupa vektor. Ya. Gaya listrik ini berupa vektor. Jadi kita harus menentukan arah dulu. Arah apa yang terjadi antara dua muatan yang beda jenis ini. Nah, jika beda jenis, gaya listriknya itu tarik menarik. Nah, gini ya. Nah, sekarang ini kita sebut sebagai gaya muatan A akibat muatan B. Jadi nulisnya FAB. Nah, yang ini kita buat sebagai FBA. Jadi gaya listrik pada muatan B akibat muatan A. Ya, maksudnya gitu. FAB, FBA. Kok kalau aku nulisnya simbolnya ini muatan 1, muatan 2 boleh? Boleh. Nanti adik-adik nulisnya F12, yang ini F21. Gitu ya maksudnya. Nah, ini yang dimaksud daripada arah daripada gaya listrik. Tarik menarik, tolak menolak gitu ya. Nah, cara menghitung, kita masuk rumus. Gaya listrik adalah ya K, kita anggap ini QA ya berarti. QA kali QB dibagi R kuadrat. Loh kok enggak ada K besar? Nah, karena di soal Koko nggak bicara masalah konstanta dielektriknya berapa atau permitivitas relatifnya berapa, berarti tidak usah kita bagi K besar. Seperti penjelasan Koko, dianggap udara nilainya 1. Ya, nah gitu. Kalau ada ya tinggal diisi, dibagi K besarnya berapa. Ya, nah kita isi. Gaya ini adalah 9 kali 10-an 9, K kecil. Ya, muatan ini 4 mikrokolom, kita jadikan mikronya jadikan kolom. 4 kali 10 pangkat min 6. Ya gitu. Nah yang 9 ini kan minus kok. Nggak usah dimasukkan ke dalam rumus hitungan untuk gaya listrik. Karena minus dan positif di sini jenis muatan itu hanya untuk menentukan arah. Ya, untuk arah vektor daripada gaya listrik tersebut. Jadi minusnya nggak usah diikutkan. Tulis aja 9 kali 10 min 6. Jaraknya kan 20 cm. Kita ubah ke meter dulu. 0,2 gitu ya. Jadi 0,2 meter. Nanti ini di kuadrat ya. Nah, kita mulai menghitungnya ini. Nah, ini adik-adik. Ini Koko 949-nya dibiarkan dulu aja ya. Ini 9 kali 4 kali 9. Terus nanti 10 pangkat. Ini kita jumlah pangkatnya. 9 di min 6 di min 6. Berarti 9 kurangi 6 itu 3. 3 kurangi 6 ini min 3 ya adik-adik.
Jadi pangkatnya di jumlah biasa. 9 kurangi 6 kurangi 6. 10 pangkat itu dibagi. Nah yang bawah 0,2 kuadrat itu 0,04 ya. Nah gini. Atau 0,04 ini adik-adik boleh nulis sebagai 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi 0,04 itu adalah 4 kali 10 min 2. Ini 4-nya kita coret. Berarti gaya listriknya adalah 9 kali 9 itu 81 ya. Ini min 2 kalau naik ke atas ini tambah 2 ya. Jadi kali 10 pangkat min 1. Ya, berarti hasil gayanya adalah 8,1 Newton tarik menarik. Ini misalkan ditanya arahnya. Nah, arahnya tarik menarik ya. Oke. Ya, itu pengertian dasar daripada rumus gaya listrik ya. Ini dasarnya. Kalau ada 2 buah muatan berjarak sekian, berapa gayanya? Masukkan aja. Jangan lupa dikonversi ya satuannya. Mikro sama senti harus jadi meter. Dan ini cara ngitungnya. Ini kalau ada contoh soal berikutnya ya. Jika yang tadi itu kita 2 muatan, sekarang kita 3 muatan nih. Contoh berikutnya. Jadi terdapat 3 buah muatan seperti pada gambar di bawah. Ini ada muatan 1, 20 mikrokolom. Ini kalau nggak ada tanda minusnya maksudnya muatannya positif ya. Nah, muatan 2 ini minus 10 mikrokolom berarti ini minus. Muatan 3 ini 40 mikrokolom berarti dia positif ya. Jaraknya masing-masing yang 1 dan 2 ini 60 cm, 2 dan 3 juga 60 cm ya adik-adik. Nah, pertanyaan, tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan Q2. Jadi yang ditanya pada muatan Q2 ya, ini ada 3 buah muatan. Bedanya apa kok sama jika hanya 2 muatan? Nah, kalau 3 muatan ini kita coba ya, kita gambar dulu masing-masing gaya yang bekerja pada masing-masing muatan ini. Jadi ini kita kasih gini ya, warna lain aja. Antara muatan 1 dengan muatan 3, ini positif dengan positif. Berarti artinya tolak menolak. Nah, ini F13, ini F31. Nah, ya adik-adik ya. Jadi positif dengan positif tolak menolak. Jadi gambarnya di antara muatan 1 dan muatan 3. Tolak menolak. Kok kenapa ini F13? Maksudnya yang terjadi pada muatan 1 akibat muatan 3 ini 31. Muatan 3 akibat muatan 1. Gitu ya. Nah, 1 dan 2 ini tarik menarik. Nah, kita gambar tarik menarik ya. Ini adik-adik. Ini berarti F12. Yang ini F21 ya. Pengertiannya sama seperti tadi. Nah, sekarang muatan 2 dengan muatan 3. Ini juga tarik menarik ya. Ya, di sini kita simbolkan ini F23. Ini F32 ya. Nah, gitu. Jadi F23, F32. Nah, ini gambar gaya kolom listrik pada masing-masing muatannya. Ya. Jadi berdasarkan jenis muatan, nanti tarik menarik atau tolak menolak kita gambar. Karena ini 3 muatan. Kalau 2 pun ya kita gambar tapi kan langsung ya. Istilahnya beda jenis, tarik menarik. Sejenis, tolak menolak. Nah gitu ya. Nah pertanyaan soal, ini kan adik-adik tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan 2. Nah kita lihat pada muatan 2. Ini kok gambarkan aja ya. Ini Q2. Nah ini kan di sini ada F23. Yang ke kiri ini ada F21. Nah berarti dalam satu muatan ini terjadi 2 arah gaya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Yang terjadi, maka kalau ada adik suruh ngitung berapa gaya kolom pada muatan 2 atau F2, ini nanti F23 kurangi F21 gitu ya. Cuma nanti adik-adik, ini hasilnya kan belum tahu ya kita lebih besar mana nilai gayanya. Yang F23 atau F21. Ini nanti bisa terjadi hasilnya minus. Ya, jika terjadi minus gak masalah, gak apa-apa. Ini Koko anggap yang ke kanan positif ya. Jadi kalau ada adik ketemu minus, berarti arah gaya listriknya itu ke kiri atau menuju muatan 1. Kalau ketemu minus, kalau hasilnya ini ketemu positif, berarti arah gayanya menuju muatan 3. Ya, jadi plus atau minus di sini nanti itu hanya untuk menentukan arah gayanya. Ini Koko anggap yang ke kanan positif arah gayanya ya, yang ke kiri negatif. Ya, enggak masalah, enggak apa-apa. Kanan plus, kiri min. Ada adik mau kiri plus, kanan min ya enggak apa-apa. Cuma nanti lihat hasil akhir ngikuti yang
hasilnya apa? Ketemu plus, ikut yang positif arahnya. Kalau ketemu negatif, ambil arah yang negatif gitu ya. Nah, kita hitung dulu aja F23. Koko hitung dulu di sini, nanti tinggal ngisi ya di sini. F23 itu kan berarti K ya kali Q2 kali Q3 dibagi jaraknya antara muatan 2 dan 3 dikuadrat ya. Nah, gitu nulisnya. Ya. Loh kok tidak dibagi K besar? Ya seperti tadi, kalau nggak ada keterangan dianggap medium udara ya. Nah, nanti ini kita hitung 9 kali 10 pangkat 9. Nilai muatan 2 ini kan minus 10, minusnya nggak usah diikutkan ya. Langsung 10 mikrokolom tuh 10 kali 10 min 6. Muatan 3 40 mikrokolom. 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya ini kan 60 cm ya. Antara muatan dan 3 berarti 0,6 dikuadrat. Ya, 60 cm itu 0,6 meter. Jadi diubah ke meter dulu. Ini juga sama. Nah, terus kita hitung dulu ya ini. Ini 9 kali 10 kali 40 kali 10 pangkat 9 kurangi 6 itu 3, kurangi 6 lagi min 3 dibagi, ini kita langsung gini aja ya adik-adik, ini 6 dikuadrat 36 itu aja. Lalu ini kan ada 10 pangkat min 1 di pangkat 2 itu 10 pangkat min 2, atau adik-adik boleh gini 0,6 dikuadratkan 0,36. Nah, 0,36 ya 36 kali 10 pangkat min 2 itu juga boleh ya. Nah, ini hasilnya adalah ini kan 400 kali 9 3600 gitu aja ya. Kali 10 pangkat min 3 dibagi 36 kali 10 pangkat min 2. Ini kok ngitungnya pelan ya, tapi istilahnya supaya ngerti adik-adik ya. Nih 3600 bagi 36 ini 100 ya. Jadi min 1 jadi 1 ya, jadi 10 ini hasilnya. 10 Newton. Ya, jadi ini adik-adik kan coret nih 36, habis tinggal 1. Ini 100 kalikan 10 min 3 itu 10 min 1. Min 2 naik ke atas plus 2. Min 1 tambah 2 itu 1, ya 10. Ya, atau adik-adik mau mungkin ada takutnya ada yang bingung gini ya. 3600 itu 10 pangkat 2 10 min 3 dibagi 36. Ini 10 pangkat min 2. Ini coret. Nah, min 2 nya naik ke atas jadi plus 2. 2 tambah 2 4 kurangi 3 10. 10 pangkat 1 ya, gitu hasilnya. Itu nilai dari F23. Nah, sekarang kita hitung lagi yang F21 ya. Jadi F21 itu adalah K Q1 Q2 atau Q2 Q1 nggak masalah, nggak apa-apa dibolak-balik. Ini R12 kuadrat gitu ya. Kita hitung dulu ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 muatan 1 20 mikrokolom ya. 20 mikrokolom berarti 20 kali 10 min 6. Muatan 2 10 mikrokolom berarti 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi ya. Jaraknya ya 60 cm sama ya, 0,6. 0,6 dikuadrat. Ini hasilnya adalah 9 kali 20 atau nolnya koko ikutkan semua ya. Jadi adik-adik gini aja. 9 kali 2 18. Nah, nolnya dihitung langsung gini. Ini kalau nolnya 2 positif ya berarti. 2 tambah 9 11. 11 kurangi 6 kurangi 6 min 1 ya. Jadi nanti 10 min 1 dibagi 0,6 dikuadrat itu 36. Ya sama lah ya. Ini di sini 10 pangkat min 2. Nah, ini hasilnya adalah ini naik ke atas plus 1 10 kali 18 180 bagi 36 5 ya. Nah, 5 Newton. Ini nilai F21. Nah, sekarang kalau udah dapat nilai F23 dan F21 adik-adik masukkan ke rumus ini. Jadi nilai gaya pada muatan 2 adalah 10 kurangi 5. Hasilnya positif 5. Berarti nanti adik-adik kasih keterangan. Positif berarti kita ngikuti arah yang F23. Berarti artinya arahnya menuju muatan 3 ya. 5 Newton arah menuju muatan 3. Muatan Q3. Nah, itu jawabannya.
arahnya, ya, arah gaya kolomnya. Loh kok misalkan aku ini 5 Newton, yang ini 10 Newton, besaran yang F21, berarti kan 5 kurangi 10, minus 5. Nah, nilai gayanya tetap adik-adik 5 Newton tetap 5, walaupun ini ketemu minus. Cuma minus ini nanti ada artinya, arahnya menuju muatan 1, arahnya ke kiri, ikut yang F21, ya, kalau ketemunya minus. Atau kita ambil kesimpulan aja, kalau adik-adik ada soal seperti ini, ya, ini nggak usah diisi dulu. Adik-adik mending hitung dulu F23 sama F21, hasilnya berapa, nanti besar yang mana. Misalkan besar yang F23, ya berarti F23 kurangi F21. Misalkan besaran yang F21, ya F21 kurangi F23. Loh kok ini boleh dibolak-balik kok? Boleh kan, tadi kok bilang plus minusnya kan terserah. Cuma nanti adik-adik, misalkan besaran F23, berarti arahnya ke kanan. Misalkan besaran yang F21, berarti arahnya ke kiri gitu. Ya, dihitung dulu aja nggak apa-apa, baru dimasukkan ke rumusnya. Langsung besar kurangi kecil gitu aja nggak apa-apa, ya. Atau seperti tadi prinsipnya, kanan positif, kiri negatif. Jika ketemu positif, berarti ikut arah yang positif, ketemu negatif, ikut arah yang negatif. Jadi plus minus itu untuk menentukan arah. Nilainya ya angka 5 ini, 5 Newton ini, ya, gitu adik-adik. Nah, misalkan nih adik-adik ditanya juga berapa besar dan arah gaya kolom pada muatan 1. F1 nih, ya berarti adik-adik hitung gini, F12 kurangi F13. Nah gitu, ya. Misalkan ditanya berapa gaya kolom pada muatan 3. F3 berarti F31 dikurangi F32. Nah ini contoh lain ya, misalkan ditanya ini gaya pada muatan 1. Gaya di muatan 1. Yang ini gaya di muatan 3. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi kalau ada 3 muatan, cara kerjanya seperti apa? Jadi tinggal ya dihitung dulu, nanti tinggal masukkan rumusnya ya. Sesuaikan arahnya. Kanan kiri, ya. Koko anggap kanan plus, kiri min. Ini Koko ada gambar ya, ini adik-adik ada 3 buah muatan ya. Nah, tapi ini di luar soal tadi ya. 3 muatan ini Koko ada muatan 1 positif, muatan 2 positif, muatan 3-nya negatif. Nah, cara kerjanya gimana? Ya, sebenarnya sama seperti sebelumnya, tapi Koko ada menekankan di sini kita gambar dulu gaya-gayanya ya, seperti tadi. Muatan 1 dengan muatan 2, ini tolak menolak, berarti F12. Ini F21 ya, tolak menolak. Nah, muatan 1 dengan muatan 3, ini tarik menarik. Ini F13, ini F31. Nah, ini F31 ya. Nah, muatan 2 dengan muatan 3, ini tarik menarik. Nah, gini. Jadi nanti ini F23, ini F32. Nah, gini ya. Jadi muatan 1 ini dengan muatan 2, ini tolak menolak, ini gambarnya. Ya, muatan 1 dengan 3 tarik menarik. Dan muatan 2 dan muatan 3 juga tarik menarik. Nah, misalkan bedanya sama yang gambar soal tadi, itu kan berlawanan semua ya, satu kanan, satu kiri. Nah, sekarang kita lihat di muatan 2 ini searah, di muatan 3 juga searah. Nah, cara menghitungnya, misalkan kita tanya pada muatan 1, ya seperti tadi, F13 kurangi F12. Nanti masalah ketemu minus atau plus ya seperti tadi ya, adik-adik arah itu hanya menunjukkan arah saja. Nah, untuk F2, loh kok ini kan searah. Nah, kalau gambar gayanya searah itu dijumlah ya. Jadi F23 tambah F21. Nah, gitu. Searah. Kalau beda arah ya dikurang. 1 plus, 1 minus. Nah, ini kan sama-sama ke kanan. Berarti dijumlah, ditambah semua ya, plus sama plus. Nah, untuk F3, ini arahnya ke kiri semua kok. Nah, ke kiri semua adik-adik bisa nulis F32 min, lalu min lagi F31. Nah, nanti hasilnya ini minus. Karena arah ke kiri. Loh, kok boleh enggak aku tetap nulisnya? Misalkan nulisnya tetap F32 ditambah F31. Boleh aja, nggak apa-apa. Ya, sama hasilnya. Kan nilai gaya kita ambil nilainya saja. Plus minus kan hanya arahnya saja. Cuma adik-adik walaupun ini nulisnya searah ini di jumlah, jangan lupa kasih keterangan arah ke kiri gitu ya. Kasih keterangan gitu. Jadi tidak masalah. Jadi adik-adik mau
tetap ditulisnya tambah gini boleh, nggak apa-apa. Atau adik-adik mau langsung kasih minus langsung, ini menunjukkan arah ke kiri juga nggak apa-apa ya. Jadi gitu. Jadi pengertiannya jika searah itu gayanya dijumlah, jika berlawan arah gayanya dikurang, gitu aja ya. Plus minus itu hanya menunjukkan arah gayanya saja. Oke. Nah sekarang misalkan ada contoh lagi 4 muatan ya sekarang. Ini aku kasih 4 muatan. Ini segaris lurus ya. 4 muatan yang segaris lurus. Ini muatan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4. Ini misalkan plus, min. Nah sekarang sama ya. Tetap kita gambar gaya-gayanya dulu ya. Jadi untuk muatan 1 dan muatan 2 plus minus beda jenis tarik menarik. Jadi F12, yang ini F21. Untuk muatan 1 dan 3 ini sejenis, berarti tolak menolak ya. Jadi nanti ini F13, yang ke sini F31. Ini muatan 1 dan 4, ini plus minus berarti tarik menarik ya adik-adik. Jadi nanti ini F14, yang ke sini nanti yang ini F41. Nah, baru kita urus yang muatan 2 sekarang. Min sama plus tarik menarik, ini F23 antara muatan 2 dan 3. 2 dan 4 ini tolak menolak, kan sama-sama minus ya. Nah, untuk 3 sama 4 ini plus minus tarik menarik. Ini F34, ini ke sini. Ntar dulu ya. Ini Koko buat F41. Berarti ini F43-nya ya. Nah, sekarang yang 2 sama 4 ini belum Koko gambar ya tadi. Min sama min tolak menolak. Ini F42. Dah. Ini 34 sudah, 31 sudah, 32. Ini belum Koko gambar juga ke arah kiri ya. Tarik menarik. Dah. Jadi ini 4 muatan ya, segaris lurus ya. Misalkan ini Koko tanya berapa gaya pada muatan 1. Nah, pada muatan 1 ada 3 gaya. Tapi 2 ke kanan, 1 ke kiri. Ya, berarti nanti ditambahkan yang ke kanan. F14 tambah F12 kurangi F13. Nah, gitu ya. Nanti cara ngitungnya ya sama seperti tadi. F14 berarti K kali Q1 Q4 dibagi jaraknya antara muatan 1 dengan muatan 4 itu berapa. Ya, gitu. Sama kalau misalkan F13 ya, jarak muatan 1 dengan muatan 3 itu berapa. Gitu ya, ngitungnya seperti itu. Jadi maksudnya Koko, kalau ada yang searah ini 2, kita tambahkan. Nanti yang beda arah minus. Gitu. Ini sama, nanti ini boleh adik-adik ini tambah lalu kurangi ini. Atau ini kurangi 2 ini. Itu boleh. Yang ke kanan pokoknya plus, kirinya minus. Ini juga plus, ini minus gitu ya. Untuk seterusnya. Ini juga sama, yang pada muatan 4 berarti F42 kurangi F43 kurangi F41. Ini Koko kasih contoh yang muatan 4 lagi ya, biar lebih jelas. Jadi F42 kurangi F43 kurangi F41. Nah, ini cara-cara kalau gambar segaris lurus ya, semua muatan. Ya, teorinya seperti ini. Nanti adik-adik cara ngitungnya ya, seperti contoh soal tadi. Ya. Nih adik-adik, Koko ada contoh berikutnya ya. Ini sekarang bentuk gambarnya segitiga. Jadi kita bahas di sini Koko kasih soal-soal gaya listrik di mana yang kita bagian per bagian daripada gaya ya. Ada yang hanya 2 muatan, 3 muatan. Ini juga ada yang 3 muatan tapi dibentuk segitiga. Nanti langkah-langkah kerjanya adik-adik perhatikan, tulis rumusnya langsung ya. Ini. Jadi 3 muatan listrik masing-masing, ada muatan 1 itu plus 100. Nah, ini muatan 1 di sini. Ini positif ya, 100 mikrokolom. Dan muatan 2 ini minus. Nah, minus di sini. Ini juga sama, 100 mikrokolom. Muatan 3 positif, ini juga 100 mikrokolom, semuanya 100. Nah, sebelum ini Koko hitung dulu 100 mikrokolom aja ya, supaya lebih enak hitungnya ini. 100 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti ini 10 pangkat min 4 ya. Jadi nanti ini nilainya ini semua 10 pangkat min 4 kolom ya. Jadi waktu masuk rumusnya enak. Nah ini. Nah terus menempati titik-titik sudut segitiga sama kaki. Jadi maksudnya ini siku-siku tapi
segitiganya sama kaki ya. Jadi dibentuk siku-siku di sini, alas dan tingginya ini sama nilainya ya. Di mana panjang sisi alas 10 cm. Jadi nanti jarak muatan 2 dan muatan 3 ini 10 cm. Muatan 1 dan 2 juga 10 cm ya. Nah, ini sisi miringnya. Jadi ini bentuk sama kaki dalam arti kata siku-siku ya. Ya, karena seperti pada gambar di bawah ini. Besar gaya kolom yang dialami oleh muatan 2. Ya, jadi kita arahnya langsung ke muatan 2. Ini simbol apa? Garis 2 ini maksudnya sama besar ya. Simbol sama besar antara alas dan tingginya karena sama kaki. Nah, sekarang kita gambar dulu ya. Ini muatan 2 dengan muatan 1, minus dan positif, ini tarik menarik. Ya, ini disebut F21. Minus sama positif ini disebut F23 ya, juga tarik menarik. Nah, ini. Oke. Loh, kalau aku ditanya pada muatan 1, ya adik-adik gambar yang di muatan 1. Ini tarik menarik, ya, F12. Ini tolak menolak, ini F13. Nah, gitu. Ya. Ya, itu. Tapi karena kita minta di muatan 2, Koko gambar yang muatan 2 aja ya. Kecuali yang soal sebelumnya Koko gambar semua karena lagi menjelaskan. Jadi, gaya listrik ini terjadi antara dua muatan, setiap dua muatan. Ya, misalkan beda jenis, tarik menarik, sejenis itu tolak menolak ya. Nah, sekarang apa bedanya sama soal sebelumnya ya? Nah, ini. Jika pada soal sebelumnya muatan itu hanya segaris lurus ya, terus dia satu kanan, satu ke kiri arah gayanya. Nah, sekarang ini satu ke kanan, satu ke atas. Ini pastinya ada perbedaan ya dalam pengerjaan. Jadi kalau aku tanya berapa gaya pada muatan 2 ya, berarti adik-adik nanti rumusnya jadi bentuk seperti resultan vektor ya. Ya, resultan vektor itu rumusnya akar. Di sini ada F21 dan F23, berarti F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2 kali F21 kali F23 ya, kali cos theta. Nah, ini sudut theta ini sudut yang diapit oleh dua gaya tersebut. Maksudnya apa, Ko? Jadi kalau adik-adik mendapatkan soal di mana gaya kolomnya itu membentuk sudut, nah, bentuk sudut itu berarti menggunakan rumus resultan vektor ya, gaya resultan vektor. Itu bedanya. Loh, kok yang tadi kan cuma ke kanan ke kiri, jadi langsung positif negatif kurangi gitu. Kalau ini nggak bisa, jadi adik-adik pakai rumus resultan vektor ini ya rumusnya. Masing-masing gaya di kuadrat dijumlah tambah 2 kali gaya-gaya tersebut kalikan cos theta ya. Nah, seperti biasa ini Koko hitung dulu ya, nilai F21 sama F23 nya dihitung dulu. Nah, Koko hitungkan di sini ya. Ini F21, ini K, Q2, Q1 dibagi jaraknya di kuadrat. K itu 9 kali 10 kuadrat 9. Q2 nya ini ya, Koko langsung ambil kolomnya ini 10 pangkat min 4. Nah, ini semua sama sih, 10 pangkat min 4 semua. Ya, dibagi jaraknya tadi 10 cm ya, antara muatan 2 dan 1. 10 cm itu 0,1 meter ya. Jadi ini 0,1 kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah 9. 9 kurangi 8 ini 1 ya. Dibagi 0,01 itu 10 pangkat min 2 ya. Berarti ini hasilnya 9.000 ya ini. Nah, sekarang kita hitung yang ini ya, F23 adik. Jadi F23 berarti K kali Q2 kali Q3 dibagi R23 kuadrat ya. Ini K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q2 nya ya sama ya, ini sama semua muatannya. Ya langsung aja ini 10 min 4, 10 pangkat min 4 dibagi ini 0. Ini juga jaraknya sama ya, kebetulan 0,1 kuadrat ya, kan 10 cm ini. 0,1 meter ya. Jadi hasilnya sama persis sih, 9.000 Newton gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ini untuk F21 dan F23. Nah, jadi bedanya sama yang tadi, kalau membentuk sudut adik-adik pakai rumus ini ya, jangan lupa. Ini kalau gayanya membentuk sudut. Nah, sekarang kita adik-adik tinggal ngisi ya.
Kok ini kalau ngisi agak susah ngitungnya ya kok. 9.000 pangkat 2. Wah, besar. Nah, gini cara ngitungnya untuk supaya adik-adik mudah menghitungnya. Ya, kita buat ini pemisalan aja. Ini adalah sebagai A kecil. Dua-duanya. Nah, ini kan nilainya kebetulan sama. Kok kalau ini 18.000, ya ini 2A. Jadi A-nya itu bagikan 9.000 ini. Nah, nanti ngitungnya langsung kita bentuk huruf aja. Jadi akar ya A kuadrat tambah A kuadrat tambah 2 kali A cos. Nah, cos berapa? Sudut yang diapit ini kebetulan siku-siku ya, ngapitnya 90 derajat ya. Loh kok kalau yang ini misalkan di sini kok, ya berarti nanti sudut ini yang kita ambil berapa derajat ini. Misalkan yang ini mungkin ini sama sini ya, ini berapa derajat. Nah, ini karena ini kan 90 derajat ya adik-adik ya, berarti ini cos 90. Siku-siku. Nah, cos 90 itu 0 ya. 0. Jadi nanti nilai F2-nya adalah akar A kuadrat tambah A kuadrat ini 2A kuadrat tambah 2A kuadrat kali 0. Nah, ini adik-adik hati-hati ya. Kadang-kala kita kalau ngitung ini ditambah dulu. Salah ya. Kalau ada perkalian kita harus ngali dulu. Nah, ini dikali 0 tuh 0. Berarti hasilnya adalah 2A kuadrat tambah 0. Ya, berarti F2-nya adalah akar 2A kuadrat tambah 0 itu ya, 0 nggak penting ya. Nah, berarti F2-nya adalah akar daripada 2A kuadrat itu. Nah, akar daripada A kuadrat itu A, akarnya 2 nggak bisa ya, biarkan akar 2 gini. Nah, sekarang baru diisi F2-nya berapa? Baru diisi A-nya berapa ini? 9.000. Berarti nanti nilai gaya pada muatan 2 adalah 9.000 akar 2 Newton. Nah, gini ya. Jadi adik-adik, kalau ngitung bentuk resultan vektor tuh biasanya nilai daripada gaya-gaya ini bisa dibuat pemisalan dalam hal kelipatannya juga. Jadi lebih mudah ngitungnya. Kalau tidak bisa kok, ya terpaksa diisi masuk ke sini, kita hitung ya. Nah, misalkan nih kok, kalau aku mau tanya pada muatan 1, misal nih. Ini udah selesai ya adik-adik, hasilnya 9.000 akar 2. Nah, misal muatan 1 ini kan tarik menarik. Nah, ini F12. Ini tolak menolak sama F13. Ini F13 ini. Tolak menolak. Nah, berarti kita juga pakai rumus ini kok. Kalau tanya gaya kolom yang dialami oleh muatan 1. Iya. Nah, nanti rumusnya ya F1 sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 cos theta. Tapi theta yang diambil di sini. Nah, ini tetanya. Nah, nanti adik-adik nyari ini berapa derajat gitu ya. Nah, misalkan adik-adik ini mau nyari tetanya ya dalam hal bentuk segitiga ini. Ini Koko gambarkan tempat lain ya biar nggak terlihat seperti bingung gitu ya. Nah, gini. Ini ada sebuah segitiga. Nah, ini siku-siku. Kalau ini adik-adik ini sama kaki ya, otomatis ini kan 90 ini sama kaki kan dibagi 2. Satu segitiga kan 180 derajat. Berarti kalau sisanya kan 90, sisa 90 kalau dibagi 2, 45 sama 45. Nah, ini derajatnya, sudut yang di dalamnya ini nanti 45. Loh kok, tapi yang diambil kan yang luar. Nah, kalau adik-adik diambil yang luar, ini 45, pelurus itu 180 derajat. Berarti yang luar ini adalah 180 kurangi 45. Jadi 135. Nah, jadi nanti adik-adik kalau disuruh ngitung gaya pada muatan 1, tetanya berapa kok? Tetanya 135, cos 135 nanti. Cos 135 itu cos 45 di kuadran 2 tapi ya, minus jadi nanti. Minus cos 45. Nah, nanti adik tinggal ngitung aja. Sama, hitung dulu F13, F12 hitung dulu hasilnya berapa, masukkan rumus ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam hal bentuk segitiga, mengenal rumus resultan vektor. Ini kok ada contoh soal berikutnya ada adik ya. Ini ada terdapat 4 buah muatan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar. Hitung gaya kolom yang terjadi pada muatan 1. Nah, gini. Ini jadi kau tanya nanti di muatan 1 ini berapa gaya kolomnya ya. Nah, bedanya sama soal sebelumnya lagi apa kok? Nah, jika soal ini ada 4 buah muatan. 4 buah muatan bentuknya segi 4. Yang terjadi apa? Nanti kita lihat arah gaya-gayanya dulu ya.
Nah, kita buat dulu arah gaya. Ini muatan 1, ini adalah plus 20 mikrokolom, ini positif. Muatan 2 ini negatif, ya, minus 40. Muatan 3 ini positif 20 mikrokolom, muatan 4-nya positif. Nah, seperti biasa kita gambar arah gaya-gaya dulu. Sejenis, tolak menolak, berlawanan jenis, tarik menarik, ya. Nah, sekarang karena kita minta pada muatan 1, kita gambarnya muatan 1 aja ya. Jadi kita buat ini. Ini berarti F12 ya, gaya muatan 1 akibat muatan 2, tarik menarik, plus sama minus. Yang ini positif dengan positif. Nah, berarti ini tolak menolak nih. Nah, gini. Berarti ini F13. Sekarang muatan 1 dengan muatan 4, positif sama positif. Berarti ini arahnya tolak menolak ya, ke bawah. Berarti ini F14. Dah, sekarang kita lihat ya yang terjadi. Ini adik-adik perhatikan ya. Di sini kita ada 3 buah gaya pada muatan 1. Ya, bedanya yang tadi kan hanya pada satu muatan hanya terjadi 2 gaya. Yang soal sebelumnya ada yang kanan kiri atau ada yang membentuk sudut, hanya 2 gaya. Nah, sekarang ini lebih dari 2 gaya pada satu muatan. Apa yang terjadi? Cara menghitung pada satu muatan ada lebih dari 2 gaya, yaitu 3 gaya seperti ini. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kita buat 2 sumbu. Nah, jadi maksudnya jadi nanti adik-adik kerjakan sigma Fx sama sigma Fy. Nah, gini. Nah, sigma Fx itu yang bekerja pada sumbu X ya, istilahnya yang horizontal. Sigma Fy itu yang vertikal. Nah, ini yang vertikal nih. Ya. Berarti yang F14 ini sigma Fy, sigma Fx ini yang F12. Nah, berarti F13 ini tidak pada sumbu. Maka F13 ini harus kita proyeksikan ya, kita proyeksi. Ini Koko agak pendekin aja supaya kelihatan proyeksinya. Nah, proyeksinya itu dibuat ke arah sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi dibuat seperti kotak gitu. Nah, gini. Ini. Nah, ini Koko buatkan. Ini nanti namanya F13 sin atau F13 cos. Kita lihat ya. Nah, ini prinsip vektor ya. Jadi F13 ini nanti diarahkan ke sumbu X dan sumbu Y. Koko kasih warna hijau aja ya, biar kelihatan bedanya. Nanti di sini kita perhatikan dulu ya. Misalkan adik-adik memisalkan ini theta di sini. Ini theta ya. Nah, ini theta. Ya. Jadi adik-adik, misalkan nih Koko tadi ini theta ya. Berarti nanti tetanya di sini ya, yang berseberangan tuh loh. Sistem berseberangan berhadapan. Jadi ini theta ya, berseberangan. Ya, jadi kan ini sama yang ini. Seret. Nah, ini theta. Nah, kenapa Koko ambil theta di sini? Ya. Ini gunanya untuk menghitung nilai sin theta dan cos theta nanti. Loh, kok misalkan aku theta di sini boleh? Boleh. Kalau ada adik theta di sini, berarti nanti tetanya yang ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Setelah diproyeksi, tentunya nanti adik-adik ada istilah kata F13 ini ya, berubah dikalikan dengan sin sama cos ya. Yang dekat sudut itu cos. Jadi nanti ini F13 cos theta. Ya, yang ke bawah ini F13 sin theta. Nah, gitu ya. Loh, kok ini kok bisa cos? Karena ini di sebelah sudut. Ini prinsip vektor ya, sistem vektor. Dari kelas 10 kita pernah belajar vektor ya, istilahnya dekat sudut itu cos, yang jauh dari sudut itu sin. Ini pengertian dari vektor bujur sangkar ya, ini istilahnya. Jadi ini theta, ini sin theta. Nah, cara menghitung sin theta dan cos theta, ini adik-adik ini ada keterangan ya. Jarak ini muatan 1 dengan muatan 2 ini 80 cm ya, ini. Jarak muatan 1 dengan muatan 4 ini 60 cm ya. Maksudnya gitu. Jadi nanti theta ini kan 60 cm ini adik-adik, sama kan? Ini kan persegi panjang. Ya. Berarti kalau 80 cm 60 cm ini 100 cm ini. Ya, Pitagoras gitu loh, di Pitagoras. Nah, prinsip daripada sin theta itu adalah depan dibagi miring ya.
Depan sudut dibagi miring. Nah, depan sudut ini 60, miringnya 100. Jadi 60 bagi 100. Atau 3/5 ya, dibagi 20 semua. Nah, cos theta itu adalah samping dibagi miring ya. Berarti sampingnya ini 80, miringnya 100. Jadi 4/5 ini. Ya, gitu. Ini cara mencari sin theta dan cos theta dalam bentuk persegi panjang ini. Logo kalau misalkan udah dikasih tahu tetanya adalah 37 derajat, wah lebih enak. Jadi nanti ini ya F13 cos 37 gitu ya. Jadi ini Koko dekatkan dulu ya. Ini tadi ada dihapus nih F13. Nah, gitu. Jadi F13-nya nanti diproyeksikan ya. F13 sin cos theta sama F13 cos theta supaya berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, gitu. Itu kalau terjadi 3 gaya pada satu muatan. Nah, sekarang kita mulai kerja ya. Yang bekerja pada sumbu X ya, ke kanan kita anggap plus, ke kiri minus. Jadi nanti kok yang kanan ini berarti F12, yang ke kiri berarti F13 cos theta. Nah, jadi nanti F12 kurangi F13 cos theta. Nah, gitu. Nah, untuk sigma Fy ini kan sama-sama arahnya ke bawah ini. F13 sin theta sama F14. Itu berarti sama-sama minus. Karena apa? Kalau kita ke atas itu positif, ke bawah negatif. Itu arah sumbu ya. Jadi nanti ini minus F13 sin theta. Lalu minus F14. Nah, loh kok nanti F sigma Fy-nya kan ketemu minus. Ya nggak apa-apa, itu hanya menunjukkan arahnya. Arah sumbu Y-nya ke bawah. Ya, gayanya itu hasilnya ke bawah. Ini juga ada adik, misalkan nih ketemu minus, ya nggak apa-apa, itu menunjukkan berarti arah gaya pada sumbu X-nya itu menang ke kiri. Nah, menang-menangan istilahnya. Ini berarti arahnya ke bawah. Ya, semuanya ke bawah soalnya, makanya minus nanti hasilnya. Tapi itu hanya menunjukkan arah ya. Plus minus di dalam hal hitungan gaya itu menunjukkan arah. Ya, itu. Yang kita ambil nanti nilainya saja. Sekarang kita hitung dulu ya adik F12-nya. Nah, ini Koko hitungkan di sini ya. F12 berarti K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat ya. Nah, K-nya ini kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Ini 20 mikrokolom ya. Berarti 20 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 40 mikrokolom. 40 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 80 cm itu 0,8 ya. Di kuadrat. Berarti nanti hasilnya ini 9 kali 2 kali 4. Ini nolnya nanti ikutkan semua ke sini ya. Ini 100. Ini tambah 2 berarti 11 kurangi 12. 10 pangkat min 1 dibagi 0,8 di kuadrat tuh 0,64 ya. Atau ada adik boleh tulis 64 kali 10 pangkat min 2. Ini berarti hasilnya ini 8 coret 8, 9/8. Ini naik ke atas plus 2, 10. 90 bagi 8 ya. Ya, ini hasilnya 90/8 Newton ya. Jadi. Nah, sekarang kita cari lagi F13 dulu ya. Nanti tinggal ngisi. F13 di sini ya. K Q1 Q3 dibagi R13 pangkat 2 ya. K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 20 mikrokolom. 20 kali 10 pangkat min 6 ya. Kali Q3-nya ini ya 20 mikrokolom. Jadi 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 1 dan 3. Nah ini 1 dan 3 100 cm ya. Ini di Pitagoras ya adik-adik tadi 80 kuadrat tambah 60 kuadrat lalu diakar dapatnya 100 ya. Ini berarti 100 cm itu 1 meter ya. Jadi ini 1 meter. 1 di kuadrat. Ya. Ini hasilnya adik-adik ya. 9 ini 2 kali 2 4 ya. Jadi 9 kali 4 36. Terus ini ada nolnya 2, 100 sama ini 11. 11 kurangi 12, 10 pangkat min 1 ya.
Jadi ini 3,6 Newton. Nah, ini hasilnya. Ini Koko masukkan hasilnya dulu ya ke atas ini. Ini F12 adalah 90/8. Ya, 90/8. Atau ini kita buat desimal aja ya. Di sini desimal kan berarti ini 11,25 ya. Berarti ini hasilnya ini 11,25 dikurangi 3,6 dikali tadi cos theta-nya ini 4/5. Berarti ini hasilnya adalah 11,25 dikurangi. Ini kalau kita hitung ini hasilnya 2,88 ya adik-adik. Nah, maka hasil akhir daripada sigma Fx adalah 8,37 ya Newton. Kita hitung sekarang yang ini ya adik-adik, Koko butuh F14 untuk di sigma Fy. F14 itu K Q1 Q4 dibagi R14 kuadrat. Nah ini 9 kali 10 pangkat 9. Muatan satunya 20 mikrokolom nih. 20 kali 10 6. Muatan 4-nya 10 mikrokolom ya. 10 kali 10 6 dibagi jarak 1 dan 4. Muatan 1 dan 4 60 cm ya. 0,6 di kuadrat. Nah ini hasilnya adalah 9 kali 2 ini 18. Nolnya 2 sama ini 11. Kurangi 12 10 watt min 1. Dibagi ini 36 ya. 10 watt min 1 di pangkat 2 itu 10 watt min 2. Berarti hasilnya 180 bagi 36 5 ya. Ini 5 Newton. Nah sekarang ini adik-adik kita ngisi yang sigma Fy ya. Ini adalah minus F13-nya tadi 3,6. Sin theta-nya tadi 3/5 ya. Dikurangi F14-nya 5. Ini berarti hasilnya adalah minus 2,16 kurangi 5. Ya, berarti ini hasil akhir yang sigma Fy ini minus 7,16 Newton ya. Nah, minus ini artinya apa? Minus ini artinya sigma Fy-nya arah ke bawah ya. Nah, nanti kalau adik-adik udah dapat sigma Fx, sigma Fy, baru kita cari resultannya ya. Resultan daripada sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti adik-adik untuk resultan daripada sumbu X, sumbu Y, jadi kita langsung kesimpulan F1 ya, muat gaya kolom pada muatan 1. Ini adalah akar ya, sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, gini. Jadi ini adalah resultan untuk lebih dari 2 gaya, tapi yang membentuk sudut sumbu. Jadi sumbu X, sumbu Y. Ya. Nah, ini tinggal diisi aja, berarti akar 8,37 di kuadrat ditambah ini adik-adik minus kalau di kuadrat ya positif ya. Ini hasilnya adik-adik ini akar 70,06 ditambah yang minus 7,16 di kuadrat tuh 51,27 ya adik-adik. Nah gini. Nah ini nanti di akar hasilnya ini 121,33 ya. Berarti kalau ini di akar nih hasilnya sekitar 11, ya. 11, kita bulatkan 11 aja. Newton. Nah ini 11, berapa itu? Jadi hasilnya 11 Newton. Ini adik-adik misalkan ya, adik-adik ditanya arah gaya kolom yang terjadi pada muatan 1, tapi misalkan terjadi seperti ini ya, sumbu X, sumbu Y. Nanti arahnya adik-adik pakai rumus tangen ya. Jadi arahnya adalah tan theta itu adalah sigma Fy dibagi sigma Fx ya. Jadi nanti ini tan theta adalah minus 7,16 dibagi 8,37 ya. Nah itu arahnya di situ. Fy-nya negatif, Fx-nya positif itu ada di kuadran 4. Kok bisa kok? Nah kita lihat di sistem matematika kuadran ya. Ini juga ada. Jadi kuadran 4 itu ada di sini ya. Nah ini kuadran 4. Nah kuadran 4 itu kan Y-nya negatif. Ya toh. X-nya positif. Nah gitu pengertiannya. Ya, ini logo kalau sama-sama positif berarti kuadran 1 ya, X-nya positif, Y-nya kuadran 2 itu Y-nya positif,
X-nya negatif. Kuadran 3 sama-sama negatif. Nah, pengertian gitu. Maksudnya kok, jadi nanti hasil arahnya theta ini ada di kuadran 3. Ya. Nah, karena ini hasilnya istilahnya jelek ya. Ini kan tidak ada tangen yang nilainya seperti ini ya, 7,16. Tangen itu kan ada yang sepertiga akar 3, 1, akar 3 ya. Itu kan angka-angka bagus. Atau yang 3/4, 4/3. Nah, kalau nggak ada, kita jawabnya gini aja. Arkes tangen, nah gitu. Ya, arkes tangen min 7,16 dibagi 8,37. Nanti adik-adik kasih keterangan, karena ini arahnya di kuadran 4, tulis arah kuadran 4. Jadi ada di kuadran 4. Ya. Kenapa di kuadran 4? Karena FY-nya negatif, Fx-nya positif. Ya. Ini adik-adik, mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin loh kok F13-nya ini kemana? Ya, F13 ini sudah digantikan oleh F13 sin theta dan F13 cos theta ya, ke dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia udah nggak dipakai lagi, karena udah diproyeksi. Jadi memang ada gaya-gaya yang tidak pada sumbu, itu istilahnya digantikan oleh gaya pada sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Ya, itu hilang. Makanya di sini tertulisnya F13 cos theta dan F13 sin theta, gitu ya. Ini Koko ada contoh soal yang mengenai K besar ya. Tadi kan Koko belum nyinggung sama sekali yang K besar. Jadi gimana sih cara penggunaan K besar? Nah gini, ini ada contoh soal B ya, Koko tambahi soal ini. Ya, 4 buah muatan tersebut berada pada medium dengan konstanta dielektrik sebesar 0,8, maka gaya kolom pada muatan 1 tersebut menjadi berapa? Nah, tadi kan gaya kolom pada muatan 1, ini Koko udah ngitung. Hasilnya 11 ya, ini 11 Newton. Maka kita buat gini aja rumusnya. F aksen sama dengan, F aksen ini maksudnya gaya kolom ya yang terjadi setelah adanya konstanta dielektrik ini ya. Nanti rumusnya tinggal F dibagi K besar. Loh kok bisa gitu? Kan ini sebenarnya rumus F gitu, dibagi K besar. Nah, F-nya ini hasil hitungan dari ini tadi. Kita ngitung gaya kolom satunya berapa. Nah, langsung ini hasilnya berarti F aksennya 11 dibagi 0,8. Ini hasilnya adalah 13,75 Newton ya. Nah, gitu. Loh kok misalkan aku minta gaya konstan dielektriknya ini pada gaya kolom muatan 2. Ya, adik-adik hitung dulu gaya kolom yang terjadi pada muatan 2 itu berapa. Ya digambar lagi gaya-gayanya. Nanti hitung lagi seperti ini, sigma F, sigma Fy, dapat F2, baru bagi K besar. Gitu ya. Jadi ini gaya kolom pada muatan 1 istilahnya ya. Jadi adik-adik, nanti yang soal-soal sebelumnya pun terjadi seperti ini juga, misalkan diberi konstanta dielektrik itu atau permitivitas bahannya, relatif bahan itu. Sama, jadi nanti hasil gaya yang dihasilkan mula-mula berapa, lalu nanti dibagi K besar, gitu aja. Ya, itu cara menghitung jika ada K besarnya. Ini adik-adik kadang K besar ini, kalau di sekolah, itu kadang kita simbolkan juga pakainya epsilon R ya, ini juga bisa. Ini sama, ya. Kadang-kala ada yang menggunakan simbol K besar atau epsilon R. Ini untuk lambang daripada K besar ini, ya, sama aja. Ya. Ini artinya tadi konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan, sama ya. Oke. Untuk selanjutnya, adik-adik, Koko akan membahas mengenai medan listrik ya. Jangan lupa juga ditonton supaya melengkapi materi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.